subjeknya, pastikan objeknya, pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata, pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu, jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu, jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu, jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Mari-mari sini, sertifikatkan tanahmu, agar hidup lebih sejahtera. Ikut PTSL, pastikan subjeknya, pastikan objeknya, pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata, pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu, jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu, jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu, jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya.
Selamat datang Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus, Bupati Kapuas, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, para tenaga ahli menteri, para pimpinan Forkopimda Kabupaten Kapuas, para penerima sertifikat, serta seluruh hadirin yang berbahagia, baik yang bergabung melalui Zoom Meeting dan live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Selamat datang dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, mari kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Elijaz B. Cahyadi, SEMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Menteri ATR BPN, yang kami hormati pejabat tinggi media, yang kami hormati staf khusus Menteri ATR BPN, yang kami hormati tenaga ahli Menteri ATR BPN, yang kami hormati pimpinan tinggi Pratama, yang kami hormati Ketua Tim Kendali PTSL, yang kami hormati Kakanwil BPN seluruh Indonesia, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Kapuas, Pak Ben, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas,
Yang kami hormati para pejabat administrator di lingkungan Kanwil seluruh Indonesia, yang kami hormati para kepala kantor pertanahan seluruh Indonesia, yang kami hormati seluruh kepala dinas, kepala kantor, badan OPD di lingkungan Kabupaten Kapuas, yang kami hormati camat dan para kepala desa, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kapuas penerima sertifikat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kesehatan dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat. Bapak Wamen yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa sertifikat yang diserahkan di Kabupaten Kapuas sejumlah 11.780 sertifikat yang terdiri dari 1. Sertifikat hak milik masyarakat sebanyak 8.887 sertifikat. Sertifikat PTSL hak pakai BMN, barang milik negara, sebanyak 84 sertifikat. Kemudian PTSL hak pakai BMD, barang milik daerah, 29 sertifikat. Sertifikat redistribusi tanah 2.446 sertifikat. Sertifikat lintas sektor, nelayan dan UKM 282 sertifikat. Kemudian sertifikat hak pakai barang milik daerah 19 sertifikat seluas 251,8 hektar, yaitu tanah aset pemerintah Kabupaten Kapuas yang dipergunakan untuk Pelabuhan Laut Batanjung. Dari hasil ini dapat kami laporkan Pak Wamen bahwa inilah hasil sinergitas kita dan kolaborasi kita antara Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Kalau tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kami, Pak. Pada kesempatan ini, izinkan kami juga memberikan satu apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Bupati Kabupaten Kapuas beserta seluruh jajarannya. Tepuk tangan. Ya. Kami meyakini bahwa hasil yang kita capai, yang baru saja kami laporkan, ini tidak mungkin berhasil hanya karena tugas fungsinya Kementerian ATR BPN. Tidak saja tugas fungsinya Kanwil BPN, Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, tapi ini adalah merupakan kolaborasi kita semua. Saya meyakini sekali itu. Tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri, bagaimana untuk mengumpulkan massa, bagaimana untuk menyatukan visi dalam rangka untuk mekanisme pendaftaran tanah di Kabupaten Kapuas. Nah, untuk itu kami meyakini bahwa kegiatan ini adalah merupakan satu sinergitas dan kolaboratif daripada kita semua, sehingga apa yang kita selesaikan dalam rangka mencapai target di tahun 2021 kemarin, ini adalah hasil kerja kita bersama. Pada kesempatan ini dapat kami laporkan bahwa secara simbolis hadir 105 orang yang terdiri dari masyarakat, dan juga dari penerima dari BMN dan juga penerima dari BMD daerah dan juga dari OPD. Jadi 105 untuk mewakili daripada 11.780 sertifikat yang kita serahkan untuk tahun 2021.
Saya menganggap ini satu keberhasilan kita bersama, wabil khusus untuk Kabupaten Kapuas. Nah, menjadi pertanyaan kita semua, kenapa Kapuas ini menjadi sesuatu yang khusus untuk kita semua? Dan ini menjadi pertanyaan dari beberapa pihak ya. Tetapi pada kesempatan ini dalam laporan ini bahwa perlu kami tegaskan di sini bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sertifikat PTSL di lokasi food estate di Provinsi Kalimantan Tengah hanya ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Dan pada kesempatan siang hari ini adalah kegiatan dalam rangka penyerahan sertifikat untuk rakyat di Kabupaten Kapuas. Dan ada beberapa hal yang perlu kami laporkan Pak Wamen, bahwa produk PTSL ya, mulai tahun PTSL Food Estate mulai tahun 2020 yang diterbitkan sejumlah 9.613 bidang di 53 desa ataupun kelurahan di Kabupaten Kapuas. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Tahun 2020 anggaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan PTSL Food Estate di Kabupaten Kapuas itu baru turun pada tanggal 5 Oktober, Pak. Artinya di sini kami hanya memiliki waktu 3 bulan untuk bisa menyelesaikan target pada waktu itu 13.000. Pada waktu itu kebetulan kami izin melaporkan juga, kami baru 2 minggu diberikan amanah di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kami bingung ini 3 bulan ini mau diapakan gitu. Tetapi dapat kami laporkan di sini, saya memiliki rekan kerja, dalam hal ini Kabupaten Kapuas, rekan kerja hebat, dan juga kepala kantor hebat, beserta seluruh jajarannya, sehingga dalam waktu 3 bulan dari target 13.000, secara PBT bisa kita selesaikan, tetapi secara sertifikat hak atas tanah, kita bisa menyelesaikan sebanyak 9.613. Itu yang tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021, teman-teman bisa menerbitkan 4.458. Ya. Kalau di tahun 2020 pada waktu itu memang kita memobilisasi seluruh SDM, memobilisasi seluruh alat dalam rangka untuk menyukseskan food estate yang ada di Kabupaten Kapuas. Tetapi skema yang kita gunakan di tahun 2021 itu adalah dengan mengelaborasikan program kegiatan praktek kerja lapang dari Taruna STPN. Kurang lebih ada 60 orang kita berdayakan, jadi elaborasi antara program PKL dengan program target penyelesaian kegiatan PTSL di Food Estate Kabupaten Kapuas. Tetapi mohon izin Pak Wamen bahwa dalam pelaksanaannya memang ada suatu kendala yang sangat luar biasa terkait dengan kondisi level pandemi COVID. Kami menyadari bahwa ini adalah pilihan sulit untuk Bapak Bupati untuk melakukan pembatasan-pembatasan selama kurang lebih 4 bulan, yang ini juga berdampak kepada program, begitu Pak. Tetapi alhamdulillah dengan kondisi yang ada kita bisa menyelesaikan terkait dengan target-target yang menjadi target di Kabupaten Kapuas. Walaupun pada kesempatan ini kami harus memberikan apresiasi kepada pahlawan kita, kasih hubungan hukum, kasih sengketa, beliau meninggal karena COVID dalam melaksanakan tugas. Demikian juga taruna. Satu taruna meninggal pada saat menjalankan tugas, dan ini membuat kami dan Pak Kakan menarik kegiatan itu
selama kurang lebih 3-4 bulan, dan pada saat masanya sudah mulai levelnya turun, kita mengejar kembali. Artinya ini kegiatan ini merupakan kegiatan yang perlu pengorbanan, ya, perlu strategi dalam rangka untuk kita mencapai tujuan. Nah, kemudian Pak Wamen, yang kami hormati, Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 14.999 km persegi atau hampir 1,5 juta hektar. Dengan jumlah 17 kecamatan dan 231 desa kelurahan. Dari luas wilayah tersebut, lebih kurang 1,1 juta hektar atau 76% merupakan kawasan hutan. Dan lebih kurang 400.000 hektar atau 24% merupakan APL. Perkiraan jumlah bidang tanah apabila ingin kita kejar untuk mencapai kabupaten lengkap, ya, kabupaten lengkap itu adalah 274.000 bidang. Bidang tanah yang sudah terdaftar dan terpetakan sampai dengan tahun 2021 adalah sejumlah 219.554 bidang atau 80%. Sedangkan yang belum terdaftar sebanyak 55.429 bidang atau kurang 20%. Untuk tahun 2022, Kabupaten Kapuas memperoleh target PBT PTSL sebanyak 11.000 bidang. Dan SHT, sertifikat hak atas tanah 13.500 bidang, dan redistribusi tanah sebanyak 3.000 bidang. Dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2022, maka sisa target sampai dengan tahun 2024 sejumlah 44.429 bidang. Sehingga target tahun 2024 dapat tercapai apabila terdaftarnya rata-rata sebanyak 20.000 bidang tanah setiap tahun sampai dengan tahun 2024. Karena memang roadmap dari Kementerian ATR BPN tanpa kecuali yang diwakili oleh seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia bahwa tahun 2024 ini seluruh bidang tanah terdaftar maupun terpetakan. Nah, sehingga ini kurang lebih kekuatan, ya, kekuatan target yang nanti mungkin bisa dikonversikan dengan kekuatan SDM maupun peralatan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun yang menjadi kendala, artinya kalau kita bicara keberhasilan itu tidak lepas daripada kendala termasuk yang tadi saya sebutkan, tapi kalau tadi kendala takdir gitu ya, kalau ini kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu satu adalah karakteristik lahan yang ada di Kapuas yang berupa lahan gambut dan rawa sehingga membutuhkan waktu dan energi pelaksanaan kegiatan lapangnya. Kemudian kedua, pemilikan oleh orang yang bukan berdomisili di lokasi tanah, sedangkan tanah tidak atau belum dimanfaatkan. Ini menjadi kesulitan tersendiri, Pak, termasuk kepala desanya juga kadang tidak mengetahui sebetulnya bidang tanah yang belum dimanfaatkan ini milik siapa, begitu. Dan kemudian yang ketiga, subjek yang tidak diketahui domisilinya atau keberadaannya. Ini sama dengan yang tadi saya sampaikan. Dan juga yang keempat adalah pemasangan patok batas tanah dan penunjukan batas bidang tanah yang belum dilakukan oleh pemilik tanah karena tanah tidak dimanfaatkan. Sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Kapuas untuk memfasilitasi pemasangan tanda batas dan regulasi berupa peraturan ataupun instruksi dalam rangka untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan PTSL. Kemudian yang kelima, pengenaan BPHTB walaupun terhutang.
sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Kapuas untuk pembebasan BPHTB, terutama kepada masyarakat ekonomi lemah. Kemudian yang keenam, kesadaran masyarakat yang masih rendah karena menganggap pada saat ini tanah aman dan sudah turun-temurun, tidak akan ada masalah. Tentunya persepsi seperti ini harus terus kita arahkan menjadi satu kesadaran untuk mendaftarkan tanah sehingga adanya kepastian hukum dan terhindar daripada sengketa. Ini tugas kita semua dalam rangka untuk mensosialisasi dan juga mengedukasi daripada masyarakat Kabupaten Kapuas. Bapak Wamen yang kami hormati, berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap momentum penyerahan sertifikat ini menjadi tonggak dalam semakin menguatkan koordinasi yang sudah dibangun selama ini antara pemerintah Kabupaten Kapuas dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, sehingga dapat menyelesaikan pendaftaran tanah di Kabupaten Kapuas sampai dengan akhir tahun 2024. Tentunya kegiatan penyerahan sertifikat hari ini menjadi bukti komitmen bersama untuk mendukung pendaftaran tanah sehingga memberikan jaminan kepastian hukum, menghindari sengketa, dan memastikan dapat dilakukan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat di atas tanah dengan aman dan nyaman. Kami sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati, karena komunikasi kami juga baik sekali, Bapak, bahwa beliau sudah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan PTSL dan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Kapuas, yang dibuktikan dengan adanya hibah berupa tanah dalam rangka untuk kelancaran tugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas. Izin Pak Bupati, itu sebetulnya untuk kantor apa untuk rumah begitu? Saya kadang-kadang iri juga begitu Pak. Ya, tapi itu nanti. Tapi ini dukungan Pak, baik berupa tanah dan juga prasarana lain yang dapat digunakan oleh teman-teman di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas dalam rangka untuk kelancaran menjalankan tugas, terutama program strategis nasional. Dengan komitmen dan peran pemerintah daerah tersebut yang bersinergi dengan DPRD, Forkopimda, organisasi perangkat daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, camat, kepala desa, lurah, serta seluruh warga masyarakat, kendala-kendala yang dihadapi dapat kita selesaikan. Sebagaimana kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam mufakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Bupati Kapuas, Bapak Insinyur Ben Brahim S. Bahat, MMMT. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Menteri ATR BPN Nasional, yaitu Bapak Dr. Surya Chandra SH LM. Dan sama-sama kita hormati
para pejabat ATR BPN nasional, dan sudah tentu yang saya hormati dan saya banggakan para staf ahli menteri, staf khusus, para dirjen yang kami cintai dan kami banggakan. Sudah tentu bapak-bapak dan ibu-ibu kepala BPN provinsi se-Indonesia beserta jajaran yang mungkin pada saat ini fokusnya ke Kapuas, ya, teropongnya ya. Terima kasih. Dan sudah tentu yang saya hormati secara khusus yaitu Bapak Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Bapak Kepala BPN Kabupaten Kapuas yang saya cintai dan banggakan, Bapak Sekda, Forkopimda yang hadir, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan seluruh saudara-saudaraku yang baru saja menerima sertifikat, dan seluruh hadirin yang hadir, yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh dengan persaudaraan. Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa Kabupaten Kapuas ini luasnya Pak bertambah Pak dari tadi. Jadi luasnya adalah 17.088 km kuadrat. Luar biasa. Kemudian jumlah penduduknya adalah 411.168 jiwa. Kemudian jumlah kecamatan 17. Alhamdulillah puji Tuhan sekarang sudah dapat dijangkau dengan roda 4. Walaupun masih ada yang belum teraspal. Ketika saat kami melayani pertama kali tahun 2013 hanya 4 kecamatan yang dapat dijangkau dengan roda 4. Kemudian jumlah desa 214 dan jumlah kelurahan 17 kelurahan. Kota Kapuas betul-betul terletak tepat di lintas selatan poros Kalimantan, jalan nasional, sungguh betul-betul strategis posisinya. Dan sudah tentu masyarakat kami adalah masyarakat heterogen, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati bagi masyarakat Kabupaten Kapuas. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri yang kami cintai, pertama-tama sudah tentu saya atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas menyampaikan terima kasih kami, penghargaan kami kepada Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Kakanwil, BPN Provinsi Kalteng, Bapak Kepala BPN Kapuas yang telah memberikan, membantu kami menerbitkan sertifikat, yaitu sebanyak 11.780 sertifikat. Sekali lagi, terima kasih Pak. Dan yang membanggakan kita, patut kita apresiasi. 11.780 sertifikat ini dikerjakan dalam tempo 3 bulan. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa Pak Wakil Menteri, ini Pak Kakanwil ini dengan Pak Kepala BPN Kapuas ini, beserta seluruh jajaran. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri. Semoga
sertifikat yang telah diterbitkan ini bermanfaat bagi masyarakat kami? Sudah tentu. Yang pertama adalah kepastian hukum. Bahwa dengan sertifikat ini tidak ada lagi yang dapat mengganggu gugat. Kemudian yang kedua sudah tentu sebagai akses untuk usaha ke perbankan. Itu membuka usaha di bidang apapun. Kemudian yang berikutnya kami laporkan kepada Bapak Wakil Menteri bahwa ada 19 sertifikat yang diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kapuas milik Pemkab seluas yaitu 251,8 hektar itu berada tepat di Pelabuhan Betanjung. Artinya pelabuhan ini nanti akan memerlukan lahan ini nantinya, tanah ini nantinya. Dan ini sudah tentu kalau Pelabuhan Betanjung ini nanti berfungsi, maka ini menjadi sumber piadi yang luar biasa bagi Kabupaten Kapuas. Perlu kami laporkan kepada Bapak Wakil Menteri dan sekaligus mohon dukungan bahwa Pelabuhan Betanjung saat ini secara fisik dapat operasional dan itu selesai pada tahun 2016, tetapi belum ada jalan akses. Ini kami mohon dukungan Bapak Wakil Menteri. Mungkin apakah melewati kementerian terkait atau dana khusus untuk kita bersama-sama membuat akses jalan ke Pelabuhan Betanjung. Sekali lagi kami melaporkan kepada Bapak bahwa saat ini 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah masih tergantung dengan pelabuhan Trisakti yang ada di Kalimantan Selatan. Yang saat ini sudah kredit padat sekali, kadang-kadang menunggu bongkar muat itu 7 hari lebih. Dan jaraknya sangat jauh dari Kalimantan Tengah. Dari 10 kabupaten kota yang tergantung dengan pelabuhan itu. Nah nanti kalau Pelabuhan Betanjung ini berfungsi, maka sudah tentu akan meringankan beban masyarakat kami dari sisi harga barang-barang. Demikian juga dari sisi untuk membawa hasil-hasil, apakah itu di ekspor dan lain-lain. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas menyampaikan terima kasih dan bangga kami kepada keluarga besar ATR BPN Nasional Provinsi Kabupaten. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Om Santi 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 Om. Sahi Sahi Sahi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Surya Chandra. Terima kasih, Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Ibu Bapak semua yang hadir di lokasi maupun secara online. Ini sekalian laporan Pak Bupati, kita juga undang teman-teman se-Indonesia untuk mendengar. Seharusnya Pak Menteri yang memberikan arahan, tapi beliau ada rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian, jadi saya diminta untuk mewakili. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih untuk undangan Bapak untuk hadir di forum ini. Terima kasih juga Pak Kanwil dan Pak Kakan yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat teman-teman kita semua di seluruh Indonesia ini hadir
dari pusat maupun dari daerah nih Pak Bupati, teman-teman Kanwil, kepala kantor di daerah dan seterusnya ya. Nah, ada beberapa hal yang barangkali menarik. Tadi waktu diminta oleh Pak Menteri tadi pagi, saya sempat mencari-cari informasi tentang Kapuas, sempat komunikasi dengan Pak Kakan juga yang ternyata lagi makan siang ya dengan Pak Bupati dan Kepala Kanwil. Jadi yang saya tangkap memang Kapuas itu punya lokasi yang lumayan besar ya, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati, lokasinya memanjang. Nah, ada luas totalnya 1,5 juta hektar atau 15.000 km persegi, sangat luas. Kawasan hutan ada 75%, nah area penggunaan lain yang 25%. Nah, dari 20% ini memang sudah hampir 80% yang terdaftar. Itu saya kira istimewa. Terima kasih Pak Kakan dan Pak Kanwil. Itu kira-kira 219.000 lebih bidang yang terdaftar. Dan yang sisanya itu 20 sekian persen atau sekitar 55.000. Jadi kalau mau ngejar, tadi Pak Kanwil sebut tahun 20.000, mungkin tahun 2024 atau 2025 bisa tuntas seluruh bidang tanah di luar kawasan hutan terdaftar di Kabupaten Kapuas. Itu saya kira sebuah prestasi yang dengan dasar itulah barangkali Ibu Bapak di kabupaten maupun di wilayah Kabupaten Kapuas ini, pengusaha, masyarakat bisa mulai membayangkan strategi pembangunan seperti apa yang lebih konkret untuk wilayah Bapak Ibu. Nah, memang ada tantangan tersendiri. Tadi disampaikan bahwa sebagian dari area penggunaan lain tersebut adalah gambut. Gambut, kata Pak Kanwil tadi, butuh tenaga tambahan ya untuk mengolah, untuk membuatnya layak dipakai untuk pertanian dan sebagainya. Meski demikian, Kapuas tetap menjadi lumbung pangan bagi Kalimantan Tengah seperti itu. Dan memang ini satu keistimewaan. Tadi Pak Bupati mengatakan di telepon 51% kebutuhan disediakan oleh Kabupaten Kapuas. Saya iseng-iseng melihat Google Earth, ternyata memang ada lahan yang luas banget gitu ya. Saya nggak tahu itu kayaknya sawah begitu. Dan itu luas-luas betul sampai kelihatan dari satelit di atas. Jadi saya kira memang kalau dipilih di sana bareng dengan pulang pisau menjadi lumbung pangan rasanya masuk akal. Tetapi perlu diperhatikan oleh kita semua, atau Ibu Bapak khususnya yang di Kapuas dan teman-teman di Kalimantan Tengah, problemnya harus diselesaikan secara cepat. Jadi Presiden menginginkan ketika ada lumbung pangan itu atau food estate itu diberesin haknya segala macam supaya apa? Supaya ada kepastian bagi siapa yang nanti menggunakan atau memanfaatkannya. Jadi dipakai betul-betul menjadi bahan bagi semua. Jadi masalah kepemilikan itu menjadi concern dari Pak Presiden, juga perlu master plan, strateginya mau jadi apa nanti ke depan. Infrastruktur pendukung, tadi Pak Bupati juga singgung soal jalan gitu ya, walaupun tadi bicara soal pelabuhan, tetapi memang ini semua, keempat hal ini, arahan Presiden terkait food estate menjadi penting. Saya kurang paham bagaimana situasi di sana, tapi yang rasanya di Kapuas ini butuh strategi percepatan ini Pak Bupati. Ada beberapa tantangan teknis yang harus disiapkan, harus diberesin. Jangan sampai niat besar, niat baik seperti ini betul bisa menjadi ketinggalan momentum. Kita bekerja dalam momentum kan, tergantung waktu dan waktunya sangat terbatas. Bapak sampai 2023, Pak Jokowi sampai 2024. Jadi setelah itu rasanya belum tentu selesai juga. Jadi mesti ada langkah lanjut, strateginya bagaimana, karena itu master plan jadi krusial. Nah, dalam konteks itu barangkali reforma agraria di mana unsur penyediaan yang menjadi salah satu tugas kementerian kami betul-betul bisa menonjol begitu di dalam konteks tersebut. Tanah sebagai faktor produksi yang vital, khususnya bagi sektor yang krusial seperti pangan, bisa betul-betul memberi manfaat. Barangkali dalam kesempatan itulah atau peluang itulah Ibu Bapak yang menerima sertifikat
mulai bisa membayangkan, oh sekarang saya punya kepastian hak di tanah di mana saya tinggal. Setelah ada kepastian hak, saya bisa memanfaatkan buat apa? Apakah nanti diagunkan ke bank buat tambahan modal atau seperti apa? Cuma hati-hati, jangan sampai dulu sebelum ada sertifikat, Ibu Bapak punya tanah, walaupun nggak punya sertifikat, tapi setelah punya sertifikat malah diagunkan terus nggak sanggup bayar ya untuk kebutuhan konsumtif, nanti malah jadi nggak punya tanah gara-gara sertifikat. Jadi tolong dipertimbangkan masak-masak mau pengembangannya ke arah mana, apa yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang memang Bapak bayangkan. Untuk food estate kita akan butuh kolaborasi yang sangat efektif nih Pak Bupati. Masih ada hambatan-hambatan yang harus diatasi nanti. Kami coba mendorong kerjasama dengan kementerian-kementerian terkait juga terkait itu. Nah, dan lain barangkali kalau kita lihat atau saya lihat petanya itu, Kapuas ini memang bagian yang nempel ya dengan Barito Raya nih. Jadi di kanan ini Barito Raya berbatasan dengan langsung Kalimantan Timur. Beberapa minggu lalu saya sempat ngobrol dengan perwakilan dari 4 kabupaten Barito Raya ini, ada Murung Raya, terus ke Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur. Mereka berharap bisa mendapat manfaat dari kehadiran Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Nah ini barangkali saya yang membayangkan kalau Barito Raya itu seperti Jawa Barat bagi Jakarta, Kapuas bisa jadi Jawa Tengahnya Ibu Kota Negara baru nanti. Dan ini menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan. Tantangannya memang seperti di Murung Raya, kawasan hutannya masih sangat luas ya, ruang untuk pemanfaatan relatif kecil. Pak Bupati juga menyinggung bahwa sebetulnya sudah tidak hutan lagi, itu orang udah dipakai, udah dipakai sawah, dipakai pertanian, ada pemukiman, kampung tua dan sebagainya. Itu yang juga sedang coba kami konsolidasikan bersama dengan Kementerian LHK khususnya. Sebetulnya besok saya diajak ke Murung Raya ya besok ya oleh Wakil Menteri LHK untuk membicarakan hal tersebut. Tapi karena ada kesibukan saya tidak bisa. Tapi rencana nih Pak Kanwil, kalau nanti ada kesempatan mau ke Kalimantan Tengah nih, kita kunjungin Barito Raya ini sekaligus mampir ke kantornya Pak Bupati Kapuas ya biar Pak Bupati puas beneran gitu ya. Mohon maaf, titip salam dari Pak Menteri, tidak bisa hadir secara langsung Bapak, tapi nanti mungkin kami bisa mewakili. Nah, hal-hal ini yang buat saya menarik, khususnya mengingat Kalimantan Tengah atau barangkali Kapuas sebagian juga mengalami, yaitu perubahan yang cukup dramatis bisa dibilang, dari berbagai kebijakan pusat yang langsung berpengaruh kepada daerah. Pada tahun 82 itu seluruhnya itu disebut sebagai kawasan hutan. Nah kemudian keluar tahun 2003 sepertiga bukan 67%. Ini Kalimantan Tengah nih secara umum ya. 67% hutan, 33 APL. Tapi pada tahun 2012 berubah lagi, turun jadi 18, hutannya naik jadi 82. Dan 2015 berubah lagi, 2017 berubah lagi, dan seperti itu. Terakhir, posisi yang terakhir menurut LHK adalah seperti ini, 36% APL, 64% kawasan hutan. Perubahan yang maju mundur begini, ini membuat kesulitan khususnya perencanaan pembangunan di daerah. Jadi saya bekerja sama dengan Kementerian LHK, didampingi oleh KPK, yang memang ada strategi nasional pencegahan korupsi. Mereka ingin menata batas kawasan hutan. Jadi kita manfaatkan peluang programnya dari KPK untuk penetapan batas kawasan hutan, sekaligus beresin yang khususnya non-hutannya bagaimana. Kalau menurut Deputi Pencegahan dari KPK, ada 2 syarat penetapan kawasan hutan yang benar itu. Menurut dia, pertama, tidak ada hak di dalamnya. Kedua, disetujui oleh masyarakat. Nah, ini yang coba kita gali. Mudah-mudahan pada bulan Maret bisa mulai terbayang tipologi tumpang tindihnya seperti apa. Dalam konteks Kapuas sendiri, Kabupaten Kapuas, kita dari data yang kita punya, kita dapat dari Kanwil juga, ada diperkirakan hampir 6.000 sertifikat yang diterbitkan dalam kawasan hutan. Ini sebagian besar diterbitkan sebelum kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan.
hal-hal ini memang menjadi PR besar yang rasanya kita sekali lagi perlu kolaborasi, perlu kerjasama efektif dari semua pihak. Masalah ini tidak cuma khas di Kalimantan Tengah, NTB ngalamin, Maluku ngalamin, Papua juga ngalamin, Sulawesi ngalamin, Sumatera juga ngalamin, sebagian di Jawa juga. Saya kira tools yang sudah kita punya, baik itu PTSL maupun redistribusi tanah, itu kan bukan tujuan, itu alat ya untuk kita mencapai tujuan, bisa dimanfaatkan secara efektif. PTSL misalnya bisa mengarah ke lokasi-lokasi yang strategis seperti tadi food estate misalnya. Saya kira menarik ide dari Pak Kanwil dan Pak Kakan untuk PTSL kita coba dorong ke arah ke tempat-tempat seperti itu. Redistribusi juga mempertimbangkan kalau nanti ada pengembangan sumber ekonomi baru, apalagi akan ada IKN di Kalimantan, itu bisa betul-betul memberi manfaat, tidak cuma sebagian orang, tapi ada nilai pemerataan juga di situ. Nah, akhirnya terima kasih sekali lagi untuk Ibu Bapak sekalian, khusus Pak Bupati, Pak Kanwil dan Pak Kakan yang sudah memberikan acara yang buat saya menarik. Mudah-mudahan ini bisa jadi awalan dan kita berharap bisa bekerja sama secara lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fishal Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya memandu doa ini secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan. Taufik dan hidayahmu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih kepada Pamit. Tadi BPATB jadi gratis ya Pak di sana kan? Baik, kami laporkan kepada Bapak Menteri, Wakil Menteri bahwa BPTB-nya, perbumnya lagi digodok,